Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Rismayani, NIM 340219012002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul tentang pentingnya sistem perekrutan dan seleksi pada perusahaan ditinjau dari sumbernya. Abstrak, masalah pokok dalam penelitian ini adalah pentingnya proses perekrutmen dan seleksi dalam pengukuran kinerja karyawan, diantaranya proses rekrutmen dan seleksi manakah yang paling berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara proses rekrutmen dan seleksi terhadap kinerja karyawan, mengetahui manakah yang berpengaruh lebih dominan terhadap kinerja karyawan, dan mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi selama proses rekrutmen dan seleksi sehingga mempengaruhi kinerja karyawan. Kata kunci dari abstrak di sini ada rekrutmen, seleksi, dan kinerja karyawan. Selanjutnya, pendahuluan. Dalam suatu organisasi, pengolahan sumber daya manusia sangat diperlukan untuk efektivitas dalam suatu perusahaan. Tujuan dari hal tersebut adalah memberikan perusahaan satuan kerja yang efektif untuk mencapai tujuan tentang manajemen perusahaan, bagaimana seharusnya perusahaan dapat mengembangkan, menggunakan, dan memelihara karyawan dalam kualitas dan kuantitas yang tepat. Dan tujuan rekrutmen dan seleksi adalah suatu untuk mendapatkan orang yang tepat untuk menempati posisi tersebut. Kegagalan dalam melakukan sistem perekrutmen tenaga kerja akan berdampak pada proses pencapaian tujuan perusahaan. Mengingat sangat pentingnya proses rekrutmen dan seleksi pada perusahaan, diharapkan dengan adanya proses rekrutmen dan seleksi yang baik dan efektif akan berdampak pada perkembangan perusahaan ke depannya untuk memperoleh sumber daya yang berkualitas. Beberapa aktivitas penting yang mendukung pengolahan sumber daya manusia di suatu perusahaan diantaranya proses seleksi maupun proses perekrutan karyawan. Menurut Matshin dan Jackson 2012, rekrutmen merupakan suatu kegiatan pengumpulan jumlah pelamar yang memiliki kualifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Untuk selanjutnya dapat bekerja di dalam suatu perusahaan, fungsi dari rekrutmen adalah sebagai the ringman and the ring a place, yang mana hal menjadi acuan bagi para manajer dalam menempatkan karyawan yang ada di perusahaan mereka. Sedangkan seleksi adalah proses pemilihan dan penentuan dari kelompok pelamar atau beberapa orang yang memenuhi kriteria untuk menempati posisi yang tersedia di perusahaan sesuai dengan kondisi perusahaan. Kriteria atau strategi dalam pelaksanaan kegiatan rekrutmen dan seleksi merupakan hal yang penting. Ini karena di prosedur rekrutmen dan seleksi yang dilaksanakan, perusahaan akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang akan digunakan suatu perusahaan. Manajemen sumber daya manusia terdiri dari aktivitas-aktivitas yang meliputi fungsi perencanaan, perekrutan sumber daya manusia, analisis sumber daya manusia, kesejahteraan, kesempatan kerja, keuntungan, kompensasi, dan kesehatan, keamanan, dan keselamatan, serta berhubungan tenaga kerja dan buruh, menurut Matshin dan Jackson 2019. Di dalam pembahasan ini, Hasibun 2008 menyatakan bahwa rekrutmen merupakan usaha pencarian dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada. Rekrutmen merupakan masalah yang penting bagi perusahaan dalam hal penggadaan tenaga kerja. Jika suatu rekrutmen berhasil, dengan kata lain banyak pelamar yang memasukkan lamarannya, maka peluang perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang terbaik akan menjadi semakin terbuka dan lebar. Karena perusahaan akan memiliki banyak pilihan yang terbaik dari para pelamar yang ada. Proses rekrutmen saat ini memiliki beberapa istilah populer, yaitu job analysis, job description, dan job specification. Yang dimaksud dengan job evaluation atau job classification ada 5, yaitu ada job analysis yang berarti analisis jabatan, merupakan prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan dari sebuah pekerjaan dan jenis orang yang akan dipekerjakan. Yang kedua ada description atau uraian jabatan. Menurut Yoder dalam Mokijat 2010 mengatakan bahwa uraian jabatan adalah mengistifsarkan
serta pelepasan tercapai organisasi sumber daya manusia mempunyai peranan yang penting yang dimainkan oleh sumber daya manusia dalam suatu organisasi, menuntut pengolahan sumber daya manusia yang semakin efektif sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan profesionalisme dalam bidang manajemen, mempersonalia dan manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan bisnis atau sebagai suatu mekanisme mengintegrasikan sumber daya manusia agar berbagai tujuan individu dan masyarakat. Manajemen fakta yang diberikan oleh analisis jabatan dalam susunan yang sistematis yaitu ada 3 job specification, yaitu persyaratan jabatan adalah catatan mengenai syarat-syarat orang yang minimum harus dimiliki untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik, menurut McKizzard 2010. Yang keempat ada job evaluation, menilai jabatan. Menurut McKizzard 2010, menilai jabatan adalah kegiatan yang dilakukan membandingkan nilai dari suatu jabatan dengan nilai jabatan lainnya. Yang kelima ada job classification, yaitu pengolahan jabatan. Adalah pengelompokan jabatan-jabatan yang memiliki nilai yang sama. Seleksi merupakan bagian materi dari operasional manajemen sumber daya manusia, yaitu pengadaan procurement, sedangkan pengadaan itu sendiri terdiri dari perencanaan, perekrutan, seleksi, penempatan, dan produksi. Menurut Teguh 2009 menjelaskan bahwa seleksi adalah proses yang terdiri dari berbagai langkah spesifikasi dari kelompok pelamar yang paling cocok dan memenuhi syarat untuk jabatan tertentu. Ada 3 yang menyebabkan seleksi menjadi hal yang penting, yaitu yang ke-1 ada kinerja para manajer senantiasa tergantung pada sebagai kinerja bawahannya. Yang kedua ada seleksi yang efektif, penting karena biaya perekrutan yang dikeluarkan perusahaan dalam pengangkatan pegawai tidak sedikit. Yang ketiga ada seleksi yang baik, itu penting karena implikasi hukum dari pelaksanaan secara serampangan. Kriteria seleksi menurut Simampora 2004 nomor 202 pada umumnya dapat dirangkum pada beberapa kategori, yaitu pendidikan, pengalaman kerja, dan kondisi fisik dan kepribadian. Adapun beberapa teknik seleksi antara lain ada interview, ada tes psikologi, tes pengenalan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, pusat pelatihan, biodata, referensi, dan grafologi, yaitu ilmu yang berkenan dengan tujuan tulis tangan. Tujuan dari perekrutan yaitu menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja karyawan yang memiliki atau memenuhi syarat agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan untuk membantu mengurangi kemungkinan pengeluaran karyawan yang belum lama bekerja, untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Tujuan seleksi sendiri menurut Niti Semito tahun 1996 nomor 36, tujuan dilaksanakan proses seleksi adalah untuk mendapatkan daring demand and daring a place. Di dalam proses seleksi, perusahaan harus mendapatkan tenaga kerja yang tepat di dalam posisi tepat pula. Tujuan tersebut diantaranya menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan, memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan, mengevaluasi dalam pekerjaan penempatan pelamar sesuai minat, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Faktor rekrutmen dan seleksi adalah mempengaruhi adanya rekrutmen dan seleksi. Yang ke-1 ada kondisi negara yang sulit melonjak, calon karyawan baru melebihi permintaan. Jika terjadi seperti ini, memudahkan perusahaan dalam mencari karyawan karena banyak kandidatnya. Yang kedua, kondisi tenaga kerja pada posisi yang dicari. Jika posisi yang dicari sangat penting atau tergolong langka, maka akan lebih susah ditemukan dan memenuhi kebutuhan tersebut.
Yang ketiga, ada reputasi perusahaan. Jika perusahaan sudah memiliki nama yang bagus dan memiliki reputasi yang bagus, maka akan lebih memudahkan perusahaan memilih karyawan karena akan banyak pelamar yang akan melamar di perusahaan tersebut. Kesimpulannya, yaitu proses rekrutmen dan seleksi merupakan proses yang penting dalam menentukan tujuan perusahaan untuk kedepannya. Proses rekrutmen dan seleksi juga merupakan suatu proses di mana perusahaan mencari karyawan untuk menempati jabatan kriteria yang cocok untuk jabatan yang dibutuhkan. Dengan begitu, para karyawan akan bersaing secara ketat untuk mengincar suatu jabatan yang dibutuhkan dan perusahaan akan menyaringnya untuk tujuan dari perusahaan. Di sini ada daftar pustakanya. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.